Pagi Jocelyn, pagi Given, Pagi, Kak. pagi Tio. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, pagi semuanya. Jadi kita belajar logaritma Pagi, Pak. Kak. Jadi dong. Masa nggak jadi? Barangkali kan. Jangan lah. Kalau nggak ada materi lagi kita libur nih udah sampai UAS. Nggak boleh libur. Nggak boleh libur Pak Bandar. Hush, khusus Kak Bandar doang yang nggak boleh libur ya. Oke. Ya, satu orang pimpin dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Pagi Jen. Pagi. Siapa mau berdoa? Silakan. Pagi Wayne. Ada yang mau pimpin doa hari ini? Silakan. Sambil nunggu teman-temannya. Jen, silakan Jen. Oh, Ibu ketua kelas terus ya? Gas ke Ibu ketua. Aduh, stop goreng-goreng saya ya. Di mana-mana dia digoreng. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran matematika, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you adik-adik. Gimana kemarin yang ikutan ini, yang dari UPI ya? Seru nggak? Seru nggak yang dari UPI kemarin? Seru, Kak. Seru. Sebenarnya gamesnya game selamat semua sih itu. Cih, sombong ya kabar. Tapi maksudnya itu games yang menantang buat kalian ya. Disuruh bikin yel-yel gitu kan. Suruh bikin nama kelompok tapi pakai nama binatang. Kemarin ada yang bawa nama Kak Bandar juga lagi di situ. Siapa Kacau. tuh? Anda tuh nggak tahu kelompok siapa tuh. Ih, Bandar. Oke, ya kita masuk materi baru ya, Dik ya. Jadi itu sekedar intermezzo aja kemarin biar kalian nggak terlalu bosan dengan pembelajaran. Ya, kita masuk logaritma. Apa sih logaritma tuh? Kita mau belajar apa sih? Dari katanya aja udah menyeramkan ya logaritma gitu. Apa ini? Yang tahu kan algoritma, kalau yang suka ngoding tuh pasti ngertinya algoritma. Saya. Apa logaritma? Tio. Oh enggak, maksudnya apa namanya? Tadi satu lagi apa sebutannya Jen? Algoritma. Algoritma doang yang saya tahu logaritma. Apaan? Cuman taunya log 4 kali log 3 kali sekian. Yang Asik. saya pelajari kemarin Oh gitu. Kapan belajarnya tuh? ini Pak di buku saya nih. Oh ada. Oke. Cuman saya nggak paham sama sekali sampai sekarang. 2 hari saya pelajari nggak ada yang paham betul. Kayaknya harus diinin bukunya, harus disaring dulu, baru ditelan, kayaknya baru masuk semua materi. Bilangan pangkat A pangkat B sama dengan C diubah ke dalam logaritma maka menjadi A log C sama dengan B. Nah, Apa itu Pak Bandar? bingung kan? Oke. Yuk, sekarang Kak Bandar tes dulu deh. Sejauh mana kalian paham tentang bilangan pangkat? Apa yang kalian ketahui tentang bilangan berpangkat? Ya Kita begitu aja. apa tuh? Ya kalau misal 2 pangkat 3, 2-nya kali 2 kali 2 kali 2. Gitu 2 aja. kali 2 kali 2. Oke. Ya. Terus kalau misalnya ada akar pangkat, terus dalamnya ada akar, bisa dihilangin gitu. Oke, menarik. Berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari bilangan pangkat inilah nanti kita belajar tentang yang satu ini, namanya si logaritma ini. Secara basically, logaritma itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat. Kebalikan bilangan pangkat. Basically-nya cuma begini. Ya. Secara sifatnya juga sama, pakai sifat-sifat pangkat, tapi dibalik.
Jadi kalau kalian masih bingung dengan pangkat, Kak Bandar nggak akan masuk logaritma. Tapi kalau kalian udah paham tentang pangkat, baru kita masuk logaritma. Oke? Bisa dipahami? Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat. Murni kebalikan, Kak? Yes, ini murninya kebalikan dari bilangan pangkat. Sifat-sifat umumnya itu juga mirip atau mengambil sifat dari bilangan pangkat. Oke ya. Oke? Di sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira kebayang nggak kita mau belajar yang kebalikannya dari bilangan pangkat? Kasih contoh dulu, Kak. Kasih contoh dulu. Oke, menarik. Ya, kan tadi kan udah kita kasih contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Nah, misalkan Kak Bandar kasih begini. Si 8-nya itu Kak Bandar kasih variabel sebagai si A. Oke, 2-nya Kak Bandar kasih variabel P. Pangkatnya Kak Bandar kasih variabel M. Jadi bentuk bilangan pangkat ini Kak Bandar ganti dengan begini. P pangkat M sama dengan A. Sampai sini ada kesulitan nggak? Kak Bandar cuma ganti itu doang. Oke? Kenapa harus P dan M? Nah, nanti itu masuknya ke logaritmanya. Biar kalian bisa ngerti perubahannya di mana nanti. Oke ya? Sampai sini bisa diterima kan? Oke? Nah, bilangan pangkat ini, kalau dituliskan dalam bentuk logaritma, jadinya begini. P log A sama dengan M. Kalau di bilangan pangkat kita nyari nilai A-nya, atau hasil dari perpangkatannya, tapi kalau di logaritma, kita nyari pangkatnya, bukan nyari hasilnya. Kabar ulangin. Kalau di pangkat, kita seringnya kan nyari hasil dari perpangkatan tersebut, betul? Betul nggak? Tapi kalau di logaritma, kita nggak nyari hasilnya. Kita nyari pangkat berapa dia. Nyari si M-nya. Oh, jadi misalnya 8 itu sama dengan berapa pangkat berapa gitu, Kak? Iya. Jadi dari sini, 2 pangkat 3 sama dengan 8 tadi dalam bentuk logaritma ditulis begini. 2 log 8 sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dalam logaritmanya ditulisnya 2 log 8 sama dengan 3. Oke, jadi cuman diputer. Kalau di pangkat tadi Kak Bandar bilang kita nyari hasil perpangkatannya. Tapi kalau di logaritma, kita nyarinya cuman dia di pangkat berapa gitu. Ya. Kita cuma nyari pangkatnya doang. Secara basically cuman itu pengertian logaritma. Karena dia punya prinsip kebalikan dari bilangan pangkat. Sampai sini udah paham belum? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ingat bentuknya ya. P pangkat M sama dengan A. Kalau di pangkat. Tapi kalau di logaritma, P log A sama dengan si M-nya yang mau kita cari. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini dulu? Bingung nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada Kak Bandar yang bertanya sekarang. Coba kalian bikin bentuk logaritma dari ini. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu berapa sih hasilnya? 7 pangkat 3 itu berapa sih? Atau jangan pangkat 3 lagi lah, biar nggak aneh ya. Pangkat 3 terus gitu ya. Misalkan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 berarti 243 ya. Nah, secara logaritma, bentuk logaritmanya gimana sih menuliskan kayak gini? 3 pangkat 5 sama dengan 243. 3 log 243 sama dengan 5. Nah, oke. 3 log 243 sama dengan 5. Gampang kan? Nggak ada yang sulit kan tentang logaritma? Udah, hari ini beres tentang logaritma. Udah. Udah paham kan logaritma itu apa? Bubar, bubar. Oke, satu lagi ya, kabar kasih contoh lagi ya. Misalkan Kak Bandar punya bilangan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berarti 625 ya. Bener nggak 5 pangkat 4 itu 625 nggak? Bener nggak 5 pangkat 4 625? Bener kan? Bener kali. Loh, kok kali? Cek dulu dong 5 pangkat Oh, 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 3, 4. Iya bener. Tuh bener, Oke. Kak. Jadi penulisan logaritmanya gimana kalau kayak gitu? 5 log 625 5 log sama dengan 4. 5 sama dengan 4. Oke, 5 log 625. Kok gampang ya jadi curiga? Gampang kan? Karena ini cuma kebalikan dari bilangan pangkat aja. Kalau di pangkat kita nyari hasil perpangkatannya, kalau di logaritma kita nyari pangkatnya, dia pangkat berapa gitu. Udah, as simple as that kalau logaritma. Tapi kenapa soalnya susah banget jika 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, temukan 8 log 20. Wah, Nanti itu Tio, nanti ke sana. Nah, Kalau langsung ke situ botak gitu. udah gitu ada yang bawahnya X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dalam kurung 3 log X dipangkatin 2, dipangkatin 3 lagi, dipangkatin 3 lagi. Kurangi 3 pangkat 3 log X plus 2 sama dengan 0. Cari nilai X-nya. itu apa ya? Nggak ngerti. Oke, nanti kita ke sana lah. Yang penting kita paham dulu prinsip dasarnya itu seperti ini, udah oke? Udah ya? Mau dicatat dulu? Silakan kalau mau dicatat dulu. Kalau udah kasih jempolnya kita next ke berikutnya. Kita mau masuk ke prinsipnya logaritma ya. Nanti Kak Bandar jelasin P itu apa, A itu apa, M itu apa. Secara prinsip kan udah kelihatan. P itu kan basisnya, A itu hasil perpangkatannya kan, M itu pangkat. Oke? Ada yang kesulitan untuk memahami prinsip dasar logaritma yang begini? Enggak? Jocelyn mau tanya? Enggak? Oke. Aman ya? Kalau aman kasih jempolnya dong. Yang nggak kasih jempol berarti nggak aman. Aman lah ya? Oke ya. Secara prinsip gitu ya, kebalikan dari bilangan pangkat. Yuk, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, tadi ini udah Kak jelasin ya. Jadi kalau ada P log A sama dengan M, ini bentuk logaritmanya, tapi dalam bentuk pangkatnya sama, jadinya A sama dengan P pangkat M. Sama kan dengan yang tadi ya. Nah, yang pertama keterangannya. P itu disebut bilangan pokok atau di dalam bilangan berpangkat atau eksponen, bilangan pokok itu dikenal dengan istilahnya basis. Oke, basisnya berapa? Basis 2K, basis 3K, atau basis 10 nanti. Ya.
P-nya sekali lagi itu adalah basis. Oke, basicnya. Ya. Lalu kemudian A itu tadi yang Kak Bandar bilang adalah bilangan logaritmanya. Atau kalau dipangkat, A itu adalah hasil dari perpangkatannya, betul? Ya kan? Kalau di logaritma, A itu sebagai bilangan logaritmanya, tapi kalau dipangkat, dia adalah hasil perpangkatan si A. Nangkap ya? Lalu M-nya, M-nya kan kalau di bilangan pangkat, dia pangkat itu sendiri. Tapi kalau di logaritma, dia adalah sebagai hasil logaritmanya. Ya, silakan dicatat dulu ini, dan nanti kalian bisa paham pelan-pelan apa itu tentang logaritma ya. Oke, sudah? Tadi kita udah belajar basisnya basis 2, basis 3, basis 5, betul? Ya kan? 2 pangkat 3 kan basis 2. Lalu tadi 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 kan basisnya 3, betul ya? 5 pangkat 4 basisnya kan 5. Nah, khusus untuk yang basis 10, ya, dia punya aturan begini. Kalau logaritmanya basis 10, kan harusnya ditulisnya 10 log A sama dengan M. Harusnya kan begini kan? Nah, karena dia basis 10, maka penulisannya cukup begini aja. Log A sama dengan M. 10-nya nggak usah ditulis. Nangkep nggak sampai di sini? Kenapa? Contoh, Kak. Contoh, misalkan gini. Misalkan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. 10.000. Kalau secara prinsip tadi yang Kak Bandar jelasin di awal kan, maka ini jadinya kan 10 log 10.000 sama dengan 4. Penulisannya kan harusnya lazimnya begini, ya kan? Tapi di matematika, kalau dia log 10, nggak usah ditulis basis 10-nya, cukup tulis saja begini, log 10.000 sama dengan 4. Dah, basisnya nggak usah ditulis. Tanpa kalian tulis basisnya, ketika di soal ada kayak gini, cuman tulisan log doang, nggak ada basisnya di atasnya, kalian harus paham bahwa itu adalah basis 10. Bisa diterima? Kok nyusahin sih? Nggak nyusahin, justru mempersimpel gitu. Jadi kalau 10-nya ditulis atau nggak ditulis, nggak pengaruh sebenarnya basisnya. Kecuali kayak tadi basis 2, basis 3, basis 5 itu wajib ditulis. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kalian cuma ketemu log X, atau log Y, atau log 3, atau log 2, nggak ada basisnya, berarti itu basis 10. Ya, oke? Ya, aman ya. Ini cuma cara penulisan basis 10 doang. Nggak ada yang sesusah yang kalian pikirin. Ya, oke? Sudah? Udah ngerti? Yuk, kalau udah Kak Bandar kasih contoh berikutnya ya. Misalkan Kak Bandar punya yang ini. Nah, basis 10-nya tadi Kak Bandar bilang nggak perlu ditulis ya. Ditulis nggak ditulis orang udah paham. Contohnya misalkan gini, 10 log 3. Kan ini basis 10 nih. Cukup ditulis aja log 3, udah selesai. Atau 10 log 5, ditulisnya cuma cukup log 5 aja, udah beres. Gitu. 10-nya ditulis juga nggak ditulis nggak masalah. Ya, sama kayak koefisien 1. Misalkan A. A sama dengan 1A. Satunya kan nggak perlu ditulis, nggak masalah kan. Nilainya nggak berubah. Iya kan? Nangkap nggak? Iya.
Senang Kak Bandar, mukanya udah mulai panik gitu ya. Tadi masih enak-enak, ini udah gini dikasih yang begini gitu. Enggak, ini cuman cara penulisan bahasa 10 doang. Enggak sesulit yang kalian bayangin, enggak. Ya, udah? Sudah ya? Udah oke? Udah dicatat? Ada mau pertanyaan nggak? Ada yang mau kasih pertanyaan atau ada yang mau bertanya silakan. Apa masih bingung tentang logaritma? Nggak ada? Nggak ada? Aman ya? Masih seru ya? Yuk. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya yuk. Yang pertama, kalau ada sifat yang pertama ya, P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, ini kan sama aja dengan begini. Kalau kalian kemarin di bilangan per pangkat, itu kan sama aja begini. A pangkat M dikali A pangkat N, itu kan sama aja A pangkat M ditambah N. Benar nggak? Kalau pangkatnya basisnya sama, lalu dikalikan, berarti kan pangkatnya doang yang dijumlahin. Sampai sini nangkap. Sekali lagi, logaritma itu cuma kebalikan bilangan pangkat. Sesimpel itu memahami logaritma. Nggak usah bingung, nggak usah ribet-ribet lihat soalnya yang ribet, nggak usah dulu. Nanti aja itu. Aman itu. Nanti di terakhir-terakhir baru kita kasih di UAS aja yang tadi soal Tio itu. Oke. Nggak bercanda Kak Bandar. Contohnya begini, misalkan Kak Bandar punya bilangan 3 pangkat 4 ditambah dikali 3 pangkat 2. Hasilnya kan 3 pangkat 4 tambah 2 kan? 4 tambah 2 itu berapa? 6. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6. Oke? Nah, apa kesamaannya Kak? Yuk kita masukin angka-angka ini ya ke yang tadi ya. 3 pangkat 4 itu berapa sih? 3 pangkat 4 dulu deh. Kak Bandar butuh 3 pangkat 4 itu berapa? 81 bukan? Betul, Kak. 3 pangkat 2, 9. 81 kali 9 berarti 72, 9. Oke ya, nanti kita akan cross check apakah sifat ini sesuai dengan kebalikan logaritmanya. Oke? Yuk, sekarang kita cek ya. Oke. Tadi kan P log A sama dengan M. Jadi Kak Bandar butuh A-nya itu kan yang 81 dan 9-nya ya. Jadi gini, 3 log 81 kali 9 itu sama dengan 3 log 81 tambah 3 log 9. Sampai sini bingung nggak? 3 log 81 kali 9 itu sama aja 3 log 81 ditambah 3 log 9. Bingung? Enggak. Yuk. Tadi kan kita sepakat 3 log 81 kali 9 berarti 3 log 81 kali 9 kan 729 kan? 3 log 8. 3 log 81 berarti kan pangkat ini ya. Hasilnya kan si pangkat ini kan. Berarti ini kan 4. 3 log 9 kan berarti ini ya pangkatnya ya. 4 tambah 2. 4 tambah 2 berapa? 6. Oke, 3 log 729. Gimana Kak caranya? Jadi kalian mulai mikir kayak gini. 3 pangkat M sama dengan 729. 3 dipangkatin berapa hasilnya 729? Tadi kan udah kita cari 3 pangkat 6. Berarti ini 6 sama dengan
Kalau dia dikali, berarti logaritmanya ditambah. Sama kayak pangkat kan. Kalau pangkatnya dikali, basisnya sama, cukup pangkatnya aja yang ditambah. Susah nggak memahami logaritma sifat yang pertama ini? Sekali lagi ini kebalikan dari bilangan berpangkat aja. Ada pertanyaan buat sifat yang pertama? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sulit buat dimengerti logaritmanya atau gimana? Sulitkah dipahami? Sudah? Nggak bingung? Nggak? Untuk sifat yang pertama aman? Atau butuh contoh satu lagi? Butuh nggak contoh satu lagi? Nggak? Udah, aman? Yakin ya? Yuk, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini kabar clear ya? Kalau ada perkalian berarti ada pembagian dong. Maka kalau pembagian kan berarti pangkatnya dikurang kan. Contohnya begini, kemarin ada kalau di pangkat tuh sifatnya yang ini. Kalau A pangkat M, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, kan pembagian nih basisnya sama kan? Berarti kan ini sama aja A pangkat M dikurang N. Gitu. Ya misalkan contohnya misalkan Kak Bandar punya bilangan 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Hasilnya kan 5 pangkat 7 kurang 4 kan? 5 pangkat 3 berarti ya? 5 pangkat 7 itu berapa sih? 625 kali 5 berarti 3125 kali 5 lagi 15625. 15625 kali 5 lagi berapa tuh? 78125. 78125. Oke. Berarti 78 kita butuh angkanya ya. 78125 dibagi hasilnya tadi 5 pangkat 4 itu 625. Berarti 5 pangkat 3 itu 125. Benar nggak? 78125 bagi 625, 125. Bener, Kak? Benar ya? Nah, yuk sekarang kita masukin angka-angka tadi ke konsep yang kedua. Jadi kan kita pakai basisnya 5 ya. Berarti 5 log A-nya kita kan yang gede ya. 78125 dibagi dengan 625 itu sama dengan 5 log 78125 dikurang 5 log 625. Kan gitu ya. Sampai sini bingung nggak? Kak Bandar coba bawa ke pangkatnya dulu supaya kalian paham ke logaritmanya.
Korelasinya apa sih? Oke. Nah, tadi kan 78125 bagi 625 kan hasilnya 125 ya. Jadi 5 log 125 sama dengan, nah 5 log 78125 ini kan berarti pangkatnya ini kan. Berarti kan 7. Dikurang 5 log 625 ini kan berarti pangkatnya ini juga. 7 kurang 4. 7 kurang 4 berapa sih? 7 kurang 4 berapa? 3. 3. Nah ini kan berarti kan kalian bisa rubah juga ini kan. 5 log 125 ini kan pengertiannya kayak tadi. 5 pangkat M hasilnya 125. Gitu kan? M-nya kan tadi berarti kan 5 pangkat 3 ya. Ini 3. Ada 3. Sulit nggak buat dimengerti dua sifat yang kedua, pembagian? Aman sampai di sini? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Udah jago lah ya. Dua sifat ini udah aman lah ya. Kan cuma rubah bentuk dari pangkat ke logaritmanya. Ya nggak? Oke? Udah jelas sifat yang kedua? Jelas. Ada yang mau bertanya nggak dari dua sifat ini dulu deh? Kak Bandar nggak mau lanjutin dulu ke yang lain. Kalau kalian dua sifat dasarnya ini bingung. Soalnya makin ke sana nanti makin ke sini sifat. Udah oke? Oke? Ada yang mau bertanya nggak? Jangan malu-malu kalau mau nanya, nanya. Kalau masih bingung, bingung. Nggak ada. Maafin dada-dada. Nggak ada, Vin. Nggak mau nanya, Vin. Jelas. Oke. Yang lain gimana? Yang kelihatan mukanya cuma yang open cam aja nih. Yang lain nggak benar, nggak bisa lihat ekspresinya. Apakah bingung, atau memang nggak ngerti, atau memang udah paham gitu. Open cam dong. Dah, masuk sifat yang ketiga ya. Oke? Ya. Sifat yang ketiga itu Kak Bandar clear dulu yang ini ya. Kalau ada P log A pangkat N, sama dengan berarti N kali P log A. Contoh di pangkatnya gimana, Kak? Misalkan begini. Kalau ada, kalau di pangkat dia sifatnya begini. A pangkat M dipangkatin lagi sama N. Ini kan sama aja dengan A pangkat M kali N. Betul nggak? Kalau bilangan pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya jadi dikalikan. Masih ingat nggak sifat ini? Di bilangan pangkat tadi. Masih? Oke, yuk kalau masih berarti kita cek dulu. Contohnya ya. Sekarang Kak Bandar pakai basis 2 aja. Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 4. Berarti hasilnya 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 2 pangkat 3 kali 4. Berarti 2 pangkat, kegedean ya, jangan pangkat 4 lah.
biar nggak gede angkanya. 2 pangkat 3 kali 2 aja. Pangkat 12 gede banget nanti. 2 pangkat 6 berarti. 2 pangkat 3 itu kan 8, betul nggak? Area ini kapan darab masukin yang 8. 8 pangkat 2 berarti kan 64. 2 pangkat 6, 64 bukan? Coba dicek 2 pangkat 6 itu 64. Betul nggak 2 pangkat 6, 64? Benar, Kak. Oke. Jadi 64. Oke ya. Nah, sekarang kita masukin dia ke si logaritmanya. Berarti kan ini bentuk logaritmanya kan gini. Berarti basisnya kan 2. 2 log. Nah, si A-nya kan berarti yang 8 ini ya. 2 log 8 dipangkatin lagi 2. Berarti sama aja dengan N-nya taruh di depan kan. Berarti kan N-nya dipindahin ke depan. Berarti 2 kali 2 log 8. Oke, berarti ini 2 log 8 pangkat 2 kan 64. Ini dikali 2 kali 2 log 8. 2 log 8 itu kan pangkat yang ini kan. 3. 2 kali 3 itu kan 6. 2 log 64 itu punya pengertian kan gini. 2 pangkat M sama dengan 64. M-nya berapa kan gitu. M-nya kan tadi udah kita cari, yang ini kan 6. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 64 itu ya pangkat 6. Oke. Masuk akal nggak? Nggak. Kak, Heeh. itu yang 2 log 8 pangkat 2 Mm-mm. sama dengan 2 kali 2 log 8 itu bentuk aslinya kayak gimana? Yang tadi itu yang Maksudnya kayak 8 pangkat 2-nya diambil dari yang mana, terus 2 lognya dari yang mana gitu, Kak? dari yang ini, yang kita tulis ini 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Gitu. Ya. Dari sini asalnya semua kan tadi Kak Bandar bilang bahwa dia kebalikan dari bilangan pangkat kan. Termasuk sifat-sifatnya. Gitu. Bisa ya? Jadi kita mencoba membuat bentuk baru dari yang ini ke dalam logaritmanya. Gitu. Iya, bersihin dulu. Oke, aman. Kan tadi 2 pangkat 3 dipangkatin 2 lagi kan. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 pangkat 2 kan 64. Sama kayak gini kan, 2 log 8 pangkat 2. Sini kan ada 8 pangkat 2 juga. Ya kan? Jadi 2 log 8 pangkat 2 ini hasilnya kan 6. Gitu. Oke ya, bisa diterima. Ada pertanyaan buat sifat yang ketiga? Jadi kita coba bikin korelasi antara bilangan pangkat sama logaritmanya. Karena pengertian dasar logaritma itu adalah kebalikan bilangan pangkat. Oke, sudah? Iya, ada yang udah mulai gatel badannya, udah mulai pusing gitu ya. Ini tanda-tanda salah satu pusing tuh memang gatel-gatel badannya, Tio. Ada yang udah megang kepala gitu, mumet gitu kan. Tanggal tua nih, aduh berapa hari lagi nih gitu kan gajian gitu. Iya.
Aman? Sampai di sini aman nggak? Udah aman? Yuk, satu sifat lagi ya, yang terakhir ya. Sebenarnya bukan sifat terakhir sejauhnya, cuman buat hari ini 4 sifat dulu dasar yang Kak Bener kasih lah. Nah, kalau ada P log A pangkat M diakarin N, gitu ya, maka itu sama aja P log A pangkat M per N. Contohnya gimana, Kak? Yuk kita coba belajar. Dulu kan waktu di akar itu kan, misalkan ada gini, akar A pangkat M dari N, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini kan sama aja gini, A pangkat M per N. Betul nggak? Betul? Contohnya gini, misalkan kita bawa masuk ke angka aja biar lebih jelas. Bentar ya, Kak Bener pakai cara cari angka kecil aja. Misalkan eh, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Jadi kan sama aja kan ini 5 pangkat 6 per 3. 6 bagi 3 kan berarti 2 kan? 5 pangkat 2 berarti 25. 5 pangkat 6 itu berapa sih? 5 pangkat 6 berapa? 5 pangkat 6 berarti 125. Tadi sorry. Tadi udah ada belum ya? 25, 15.625, Kak. 15,625. Berarti akar pangkat 3 dari 15.625 itu sama dengan 25 ya. Oke, clear ya? Yuk, kita coba masuk ke konsep logaritmanya. Basisnya kan 5, berarti 5 log A-nya tadi kan, A-nya tadi 15.625 ya. Oke, 15.625. Oke, N-nya berarti 3 ya. Oke. Nah, berarti ini sama aja dengan 5 log A-nya tadi 15.625. M-nya kan kita belum tahu. Oke. M-nya kan kita belum tahu. M-nya tadi kan kita 5 pangkat 6 ya, M-nya ya. Berarti ini 6 per 3. Oh, oke. Sorry. Bentar ya. 5 log pangkat akar 3, 15.625. Oke. Apa akar M-nya kan itu. Ya, benar. Oke, berarti ini sama aja 5 log akar 15.625 kan tadi 25 ya. Oke. Berarti ini A-nya bukan 15.625 dong, sorry. Ini A-nya, oh ini pakai 5 aja. Ini 5 pangkat. Oke. Ini berarti jadinya 5 ya. 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Berarti ini 5 log 5, 6 pangkat 6 bagi 3 itu 2 ya. Oke. 5 log 25 kan 2. 5 log 5 pangkat 2 berarti kan sama aja 5 log 25 kan. Itu 2. Korelasinya ke sana sih. Ya. Di sini ada yang mau ikutan nanti acara siang? Ada yang daftar?
Nanti siang kita ada Acara apa Kak? yang di itu loh, yang di share di grup. Bukannya kemarin. Kemarin kan yang dari UPI. Nanti siang ada acara lagi jam 3. Coba cek grup. Lah, Di Pascal 23 di hotel Web Hotel. oh yang komunitas Kristen Katolik ya Kak? Betul. Buat yang di Bandung datang lu. Dan buat yang Kristen dong, Kak. Iya, ya, maksudnya itu kan. Dan yang buat Kristen Kak? Iya, Kristen Katolik datang maksudnya gitu. Jadi Buat kita apa, Kak? ada acara ini sih. Pakai nanya. Ada infonya sih di grup. Oh. Udah di-share Oke. sih infonya. Jadi buat yang di Bandung yang mau join, adik-adik bisa datang langsung ya. Jen, gimana John? Halo John. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak Kak, ini saudara saya di Iseng. Oh gitu, oke. Absennya? Kak, mau ngabarin Talita izin sakit, sama Ari juga izin sakit. Ari itu ikadek Ari maksudnya? Iya. Oke, yuk kita absen yuk. Thank you Jen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu. Besok gak ada kelas ya, karena besok ada TKA paket C. Wah. Ya. Iya. Oke? Oke. Ya. Nanti Kak Bandar Iya. kasih ini aja, link rekaman tahun lalu buat kalian belajar ya. Oke. Oke, Thank you, thank you Kak. adik-adik. Yo. Thank you, Kak. Yo. Ya, Makasih Kak. Anak besok ada TKA. thank you Tio.